Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Administrasi Publik 5B yang terdiri dari Deli, Dinda, Elza, Elina, dan Gilang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai relasi e-government G2G. Pengertian e-government. Menurut World Bank, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh institusi pemerintah yang memiliki kemampuan menjalin hubungan atau komunikasi dengan warga negara, bisnis, dan antar berbagai institusi pemerintah. Manfaat yang dihasilkan dapat mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, kenyamanan yang lebih besar, pertumbuhan pendapatan, dan atau pengurangan biaya. E-government bertujuan untuk membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat atau G2C, pemerintah dan perusahaan bisnis atau G2B, dan hubungan antar lembaga atau G2G yang lebih ramah, nyaman, transparan, dan murah. Pengertian G2G atau Government to Government. Government to Government merupakan aplikasi e-government yang bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lainnya untuk memperlancar dan mempermudah kerjasama antara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan. G2G dibedakan menjadi dua, yaitu G2G yang bersifat horizontal dan G2G yang bersifat vertikal. G2G yang bersifat horizontal adalah relasi yang dijalin antara satu unit pemerintah dengan unit pemerintah lainnya dalam satu tingkatan, seperti pertukaran informasi dan transaksi antar kecamatan. Sedangkan yang bersifat vertikal merupakan relasi yang dilakukan lintas instansi pemerintah dalam tingkatan yang berbeda, misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tujuan adanya G2G antara lain yang pertama, untuk membuka saluran komunikasi antar sektor pemerintah sehingga dapat bekerja sama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan bisnis. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi pelayanan ketika melakukan pertukaran informasi antara pemerintah lokal dan pusat. Lalu ada manfaat dari G2G. Yang pertama, terbukanya saluran komunikasi yang selama ini bersekat antara lembaga pemerintah sehingga dapat menciptakan peluang kerjasama atau kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan warga dan dunia bisnis. Yang kedua, peningkatan kemampuan dalam hal pendeteksi tindak kriminal, sistem respon terhadap tindakan darurat, penegakan hukum, dan keamanan wilayah. Berikut ini merupakan contoh aplikasi G2G. 1. Simda BMD, 2. Simda Keuangan, 3. Simda Gaji, 4. Sinergi 5, 5. Simpatik, 6. SIPKD, 7. E-Governments, 8. SIM PEG, 9. SIMAK, 10. SIMPER, 11. SIM Arsip Daerah, 12. Komandan SIKD. Simda BMD. Dalam penatausahaan aset daerah, pengurus barang merupakan personil yang bertugas mengoperasikan aplikasi Simda BMD. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi barang daerah. Dalam implementasinya, Simda BMD ini dirasa cukup baik dalam penerapannya karena tercatat sampai dengan bulan Juni 2020, program aplikasi Simda BMD ini telah diimplementasikan pada 403 Pemda dari 542 pemerintah daerah yang ada. Kendalanya di beberapa Pemda masih belum terlaksana karena masalah sarana dan prasarananya yang belum terpenuhi. Bentuk tampilan Simda BMD. Yang pertama, bentuk frame. Frame memuat berbagai pilihan proses yang dapat dipilih oleh pemakai. Setiap butir pada tampilan ini berisikan perintah tertentu sesuai dengan deskripsi yang tertera. Tampilan frame papat berbentuk pilihan yang diurutkan dari kiri ke kanan atau menu bar, atau dari atas ke bawah, atau menu box. Untuk menentukan pilihan dalam suatu menu, pemakai dapat memindahkan mouse kursor ke menu item atau submenu.
yang diinginkan. Kemudian, single klik pada pilihan tersebut. Yang kedua yaitu bentuk form, suatu bentuk tampilan yang memberikan fasilitas kepada pengguna untuk memasukkan, memperbaiki, atau menghapus suatu data tertentu. Tampilan form merupakan satu kesatuan dengan bentuk browse kedua. Bila pada browse tersebut memilih tombol plus, maka tampilan yang akan muncul dalam bentuk formulir kosong. Bila yang dipilih tombol awan, maka yang muncul adalah bentuk formulir yang terisi data sesuai record yang ditunjuk. Klik pada pilihan tersebut. Bentuk tampilan Simda BMD yang ketiga yaitu browse adalah suatu tampilan informasi dalam bentuk baris dan kolom, di mana baris menunjukkan suatu record data, sedangkan kolom menunjukkan suatu field dari database file yang ditayangkan. Bentuk browse pada program aplikasi keuangan daerah. Poin berikutnya yaitu cara login Simda BMD. Bisa dilihat di bawah poin bahwa cara masuk ke Simda BMD ada 6 cara. Yang pertama yaitu klik menu bar file, selanjutnya pilih data, klik pilih login pada form utama. Cara kedua, masukkan user pada kontak inputan, nama user dan password pada kontak inputan password. Cara ketiga, masukkan tahun periode akuntansi. Yang keempat, tekan tombol login, memproses verifikasi gabungan nama user, password, dan tahun. Yang kelima, tekan tombol batal untuk membatalkan dan menutup form tanpa masuk ke aplikasi. Dan cara yang keenam yaitu jika nama user dan password yang dimasukkan benar, maka user dapat menggunakan aplikasi. Adapun manfaat dari Simda BMD yaitu efisien dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Pengendalian transaksi terjamin, cepat, akurat, dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan. Dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah daerah, pemeliharaan dan asistensi kepada pemerintah daerah yang mengimplementasikan. Informasi yang dihasilkan dari aplikasi Simda dimanfaatkan untuk mengimplementasikan governance, risk, dan compliance. Tujuan aplikasi Simda BMD berdasarkan 3 dimensi e-governance. Yang pertama, productivity. 1. Tidak perlu mengembangkan aplikasi serupa dengan sumber daya yang relatif tinggi. 2. Menyediakan database mengenai kondisi di daerah yang terpadu yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah. B. Demokrasi. Tidak tersedia. C. Reflexivity. Yang pertama, membantu Pemda untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik. 2. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat, dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. 3. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik. 4. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sinergi. 5. Sinergi adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengirimkan informasi keuangan daerah (IKD) ke Sistem Informasi Keuangan Daerah (IKD), Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Beragamnya sistem yang diimplementasikan oleh Pemda membutuhkan adanya sebuah agen SIKD yang bersifat umum atau dapat digunakan oleh banyak sistem yang digunakan oleh Pemda. Maka dari itu, aplikasi agen sinergi SIKD versi 1.0.0 untuk berinterkoneksi data transaksi dengan sistem Pemda. Selanjutnya, terdapat implementasi dan manfaat dari aplikasi sinergi versi 5.0 ini.
Yang pertama adalah implementasi dari Sinergi 5 ini adalah penerapannya dirasa cukup baik dilihat dari 500 lebih akun yang telah mengunduh untuk menggunakan aplikasi tersebut dan memiliki rating 3+ di Play Store. Cukup efektif dalam penggunaannya guna mempermudah pengambilan keputusan pusat. Kekurangannya, beberapa pengguna sulit memahami lebih dalam mengenai pengoperasian aplikasi ini karena mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, manfaat dari aplikasi ini ada 3. Yang pertama, tersedianya data. Data di sini adalah data-data terkait pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal yang dikelola dengan prinsip tata kelola data. Yang kedua, tersedianya sarana komunikasi data SIKD. Komunikasi data SIKD menerapkan prinsip interoperabilitas, jadi memfasilitasi pengiriman data dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan memberikan penyediaan layanan data atau informasi kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga, dari keamanan sistem yang dilakukan dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi yang terdapat pada SIKD dari berbagai bentuk ancaman keamanan informasi, baik dari dalam maupun luar SIKD. Proses untuk kalian bisa menggunakan aplikasi Sinergi 5 ini, yang pertama kalian bisa mendownloadnya melalui Google Play Store atau App Store atau aplikasi-aplikasi untuk mendownload ini dengan keyword Sinergi 5. Yang kedua, login Sinergi Mobile dengan memasukkan username dan password yang telah dikirimkan ke email admin Pemda terdaftar. Yang ketiga, lakukan konfigurasi data, klik Note, lalu klik tombol tambah yang ada di pojok kanan bawah, isi data pada forum konfigurasi, lalu klik simpan. Selanjutnya, data konfigurasi yang pernah dikirim akan tampil di tab konfigurasi. Di aplikasi ini, jika terjadi kendala, maka kalian bisa menghubungi Subdit Teknologi Informasi atau bergabung dengan grup Facebook Mitra SIKD, atau mungkin kalian bisa menghubungi kontak person tim teknis. Tujuan dari aplikasi ini juga berdasarkan 3 dimensi e-government. Yang pertama, produktivitinya, mempercepat proses pengiriman data karena tidak perlu menghubungi DJPK terlebih dahulu. Yang kedua, mempermudah perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional. Selanjutnya, dari demokrasinya tidak tersedia. Selanjutnya, refleksivitinya, menyajikan IKD secara nasional, lalu merumuskan kebijakan keuangan daerah, lalu melakukan pemantauan dan pengendalian dan evaluasi pendanaan. Selanjutnya, e-performance Kota Surabaya. E-performance Kota Surabaya adalah pusat untuk mengontrol kinerja pegawai, memberikan nilai kepada pegawai yang bekerja yang akhirnya nanti akan diberikan reward dan memberikan punishment dan upgrading bagi para pegawai yang dinilai kurang dalam kinerjanya, sehingga bisa terwujud pembinaan pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem karir kerja ASN di lingkungan pemerintahan Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2012 tentang PNSD di lingkungan pemerintahan Kota Surabaya. Implementasi dari e-performance Kota Surabaya adalah pelaksanaan sistem ini di Surabaya berjalan dengan semestinya. Pelaksanaan sistem ini sudah sama dengan penilaian kinerja dengan menggunakan SKP. Target dari sistem ini yaitu meningkatkan kinerja pegawai yang telah tercapai dan direspon baik, terbukti dengan peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik secara berkala. Meskipun begitu, tentu masih ada kekurangannya, yaitu kurangnya sarana dan prasarana, serta masih ada pegawai yang kurang memahami sistem ini. Petunjuk penggunaan e-performance. Pertama-tama kita harus login dulu dengan cara buka web browser, bisa melalui Mozilla, Google Chrome, atau aplikasi lainnya yang bisa terhubung dengan internet. Lalu, ketik alamat website e-performance. Setelah itu, melakukan pengisian username dan password. Setelah bisa login, lalu dapat mengisi aktivitas yang telah ditugaskan oleh atasan. Untuk mengisi aktivitas, masukkan tanggal, jenis aktivitas,
kegiatan, dan catatan. Setelah mengisi aktivitas, klik OK lalu simpan. Untuk melihat daftar aktivitas, klik menu aktivitas. Fungsi lain yang terdapat dalam login yaitu ada tes kompetensi. Jadi, tes kompetensi itu melakukan tes kepribadian. Dalam menu ini, staf dapat menilai kinerja organisasi, dirinya sendiri, dan teman kerjanya. Penilaian ini dilakukan secara acak dengan cara pilih menu tes kompetensi, klik nama yang akan dites, kemudian jawab pertanyaan yang tertera. Setelah semua pertanyaannya dijawab, klik simpan. Selanjutnya ada menu rekap aktivitas dalam 1 bulan. Pertama-tama, pastikan dulu sudah login pada e-performance, lalu masuk ke menu aktivitas. Setelah itu, copy daftar aktivitas pada halaman 1 dasar dengan cara pilih atau blok seluruh aktivitas, kemudian klik kanan pilih copy, atau bisa langsung tekan Ctrl+C. Lalu, buka Microsoft Excel, kemudian lakukan paste dokumen dengan cara klik kanan pilih paste, atau bisa langsung Ctrl+V. Lakukan cara yang kedua dan ketiga tadi, sehingga seluruh aktivitas dalam 1 bulan terekap. Tata halaman pada Microsoft Excel sesuai dengan format yang telah ditentukan. Adapun kegunaan atau fungsi dari e-performance di Kota Surabaya ini. Yang pertama, pengelolaan data rujukan. Yang kedua, pengelolaan data induk. Yang ketiga, pengelolaan data transaksi meliputi RKT, PK, dan capaian kinerja. Yang keempat, manfaat dari aplikasi e-performance di Kota Surabaya. Yang pertama, terbentuknya keseragaman format data kinerja sesuai peraturan yang diacu, yaitu Permenpan RB nomor 29 tahun 2010. Yang kedua, meningkatnya akurasi hasil proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja karena data diinput dan diukur per periode tertentu atau bulanan. Yang ketiga, terintegrasi dengan sistem lain. Yang keempat, tersedianya database pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Yang kelima, alat untuk memonitor aktivitas pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Yang keenam, alat untuk mengukur kinerja pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Yang ketujuh, sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil daerah. Selanjutnya, tujuan aplikasi e-performance di Kota Surabaya berdasarkan 3 dimensi e-government. Yang pertama, dimensi productivity. Terdapat tujuan yaitu agar mempermudah, mempercepat, serta dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap kinerja aparatur pemerintah, dan agar informasi dan laporan yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyusun lakib sehingga proses pembuatannya menjadi lebih mudah. Yang kedua itu ada dimensi demokrasi. Tidak tersedia tujuan dalam dimensi demokrasi. Yang ketiga itu ada dimensi reflexivity. Terdapat tujuan yaitu untuk memberikan motivasi kerja. Lalu, untuk memicu produktivitas kerja, meminimalisir adanya korupsi di pemerintahan, agar pemerintah dapat mengevaluasi adanya kebutuhan pegawai yang mempunyai kinerja rendah, dan agar pegawai yang terhitung mempunyai nilai tinggi, maka akan diberikan reward. Sekian pemaparan dari kelompok 5 mengenai G2G relasi dari e-government. Untuk lebih jelasnya, berikut kami lampirkan sumber literatur yang kelompok kami gunakan sebagai referensi dalam pembuatan materi. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam pembuatan materi. Terima kasih.